Oke, di setiap Piala Dunia, pasti ada satu grup yang dramanya itu lebih dari yang lain. Nah, untuk tahun 2026, sepertinya grup B ini yang bakal jadi sorotan utama. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa grup ini bisa jadi begitu spesial. Coba deh, pikirkan ini. Apa sih kesamaan antara sebuah comeback yang rasanya seperti cerita dongeng, lalu ada misi bersejarah di kandang sendiri, ditambah lagi sepasang kuda hitam yang siap mengacaukan segalanya? Jawabannya, mereka semua akan bertarung di panggung yang sama. Yep, semuanya itu berkumpul di grup B. Ini tuh bukan cuma sekedar grup sepak bola biasa ya. Ini adalah titik pertemuan 4 narasi yang beda banget. Masing-masing membawa ambisi, impian, dan tentu saja tekanan yang luar biasa berat. Kita semua suka kan cerita underdog? Nah, di setiap turnamen besar pasti ada satu kisah dongeng. Dan di grup B ini, peran itu dipegang teguh oleh Bosnia dan Herzegovina, sang naga yang mimpinya terus terang saja tadinya terlihat mustahil. Coba bayangin deh situasinya. Di babak playoff penentuan, mereka harus ketemu siapa? Italia, juara dunia 4 kali. Udah deh, gak ada yang ngasih mereka kesempatan sama sekali. Media bahkan bilang Italia tuh raksasa yang terlalu perkasa. Cerita Bosnia dianggap sudah tamat. Dan benar saja, di lapangan, Italia langsung unggul cepat, persis seperti skenario semua orang. Tapi tiba-tiba ada kartu merah buat Bastoni. Nah, disitulah muncul secercah harapan. Sampai akhirnya, di menit-menit akhir, saat semua orang sudah pasrah, Haris Tabakovic mencetak gol. Dan puncaknya, mereka menyingkirkan raksasa itu lewat adu penalti. Benar-benar gila. Nah, semangat juang inilah kuncinya. Seperti yang ditulis di laporan FIFA, kutipannya keren banget. Orang Bosnia tidak membaca naskah dan tidak pernah menyerah. Mentalitas pantang menyerah inilah yang jadi modal utama mereka di panggung Piala Dunia. Oke, dari kisah dongeng yang dramatis, kita pindah ke cerita yang sangat sekali berbeda. Cerita yang bebannya luar biasa berat. Kita bicara soal tuan rumah Kanada yang memikul ekspektasi satu negara penuh di pundak mereka. Coba deh kita lihat nama-nama ini. Ada Alphonso Davies di Bayern Munich, Jonathan David di Juventus, bukan Enen di Inter Milan. Ini bukan skuad Kanada yang dulu kita kenal. Ini generasi emas mereka, penuh dengan pemain yang tiap minggu main di level tertinggi Eropa. Di atas kertas, mereka harusnya bisa bersaing. Tapi, ada satu angka yang terus menghantui mereka. Angka itu adalah 0. Ya, 0 kemenangan di putaran final Piala Dunia sepanjang sejarah. Dengan semua talenta ini dan harapan fans yang begitu besar, mereka sekarang berhadapan langsung dengan sejarah kelam yang ingin sekali mereka hapus. Jadi, bagi Kanada, misinya jelas banget. Ini bukan cuma soal lolos grup loh, ini tentang meraih satu kemenangan pertama itu di depan pendukung mereka sendiri dan membuktikan kalau mereka memang pantas ada di panggung elit dunia. Pekanannya benar-benar nggak main-main. Tentu saja, sebuah grup nggak akan seru tanpa adanya kuda hitam. Tim-tim yang mungkin nggak terlalu diunggulkan tapi bisa banget mengacaukan semua prediksi. Nah, di grup B ini ada 2 tim yang cocok banget dengan deskripsi itu. Di satu sisi, kita punya Swiss. Mereka ini ibarat jam tangan Swiss. Selalu konsisten, terorganisir, dan susah banget dikalahkan di turnamen besar. Di sisi lain, ada Qatar. Setelah pengalaman jadi tuan rumah, mereka ini punya ambisi besar buat membuktikan diri di kandang lawan, kalau mereka itu bukan tim pelengkap. Dan kekuatan setiap tim ini seringkali bertumpu pada satu pemain kunci. Swiss punya Granit Xhaka, sang jenderal lapangan tengah. Qatar sangat bergantung pada kreativitas seorang Akram Afif. Bosnia, jangan salah, masih punya sang veteran Edin Dzeko yang selalu berbahaya. Dan tentu saja, Kanada punya motor serangan super cepat, Alphonso Davies. Kalau kita lihat peringkat FIFA, ceritanya cukup jelas ya, siapa yang di atas kertas lebih unggul. Swiss di puncak, Kanada di tengah, dan Bosnia benar-benar jadi underdog. Tapi, hey, kita semua tahu kan, peringkat itu seringkali cuma angka di atas kertas. Oke, jadi kita udah punya 4 cerita yang sangat berbeda. Pertanyaannya sekarang, gimana semua narasi ini akan saling berbenturan di lapangan? Nah, inilah momen penentuannya. Mari kita intip jadwal yang akan menentukan takdir mereka. Coba lihat, laga pembuka saja udah seru. Kanada, si tuan rumah penuh harapan, langsung ketemu Bosnia, si pembawa dongeng. Lalu, lihat pertandingan terakhir Kanada melawan Swiss. Wah, ini baunya seperti laga penentuan hidup mati untuk lolos. Setiap pertandingan ini adalah babak baru yang krusial. Jadi, simpelnya begini. 4 tim, 4 cerita yang luar biasa. Tapi pada akhirnya, sepak bola itu bisa sangat kejam. Hanya ada 2 tiket untuk lolos. Siapa yang akan berpesta dan siapa yang harus pulang lebih awal? Nah, sekarang pertanyaan terakhirnya untuk Anda semua. Menurut Anda, cerita mana yang akan menang di akhir?
Apakah dongeng si underdog akan berlanjut? Ataukah pencarian sejarah sang tuan rumah yang akan berhasil? Atau jangan-jangan ambisi kuda hitam yang justru akan berjaya? Jawabannya harus kita tunggu di lapangan.